PSSI dan PT Liga Indonesia baru selaku federasi dan operator kompetisi, telah merencanakan Liga 1 musim depan dimulai pada awal Agustus tahun 2025. Sebanyak 18 klub peserta kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu pun, lekas melakukan persiapan, berupaya memperkuat komposisi tim yang dimiliki. Periode peralihan musim tidak hanya diisi dengan aktivitas keluar dan masuk pemain, tetapi juga soal pelatih kepala yang akan memimpin tim kala berkompetisi. Sedikitnya, ada 5 klub yang telah dipastikan tetap menggunakan jasa juru taktik yang sama dengan musim lalu untuk Liga 1 musim depan. Sementara tim yang lain memilih untuk mengganti pelatih. Berikut merupakan daftar dan profil lengkap 18 pelatih di kompetisi Liga 1 musim depan. Yang pertama, Johnny Johnson sebagai pelatih Bali United. Bali United memasuki babak baru dalam perjalanan klub setelah mengakhiri Liga 1 musim 2024 dengan pencapaian yang kurang memuaskan. Serdadu Tridatu harus puas berada di posisi ke-8 klasemen akhir, mengumpulkan 50 poin dari 34 pertandingan. Menatap kompetisi Liga 1 musim depan, manajemen Bali United pun tidak tinggal diam. Perombakan besar-besaran tengah dilakukan untuk memastikan tim dapat tampil lebih kompetitif di musim yang akan datang. Salah satu perubahan paling signifikan adalah penunjukan Johnny Johnson sebagai pelatih kepala yang baru. Johnny Johnson sendiri merupakan pelatih asal Belanda yang sebelumnya melatih klub PEC Zwolle di Eredivisie Liga Belanda. Dua, Paul Munster sebagai pelatih dari Bayangkara FC. Setelah terdegradasi musim lalu, Bayangkara FC berhasil bangkit dengan cepat. Klub yang lekat dengan institusi Polri ini menunjukkan mental juara di Liga 2 dan sukses mengamankan tiket promosi. Dengan pengalaman panjang di Liga 1, termasuk sebagai juara musim 2017, Bayangkara FC membawa modal kuat. Mereka adalah tim yang terbiasa bersaing di top level. Di Liga 1 musim depan, Bayangkara FC akan dilatih oleh pelatih baru. Pada Kamis tanggal 19 Juni kemarin, manajemen dari Presisi Lampung mengumumkan penunjukan kembali Paul Munster sebagai pelatih kepala Bayangkara FC di musim depan. Tiga, Fabio Lefundes sebagai pelatih dari Borneo FC. Borneo FC resmi menunjuk Fabio Lefundes sebagai pelatih baru untuk Liga 1 musim depan. Fabio Lefundes pun mengaku sangat senang bisa menjadi pelatih anyar Borneo FC untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Juru taktik asal Brasil itu menyatakan, bakal mengerahkan segalanya demi membawa pesut etam julukan Borneo FC raih hasil manis di kompetisi musim depan. Lefundes bukan sosok asing di sepak bola Indonesia, karena ia sebelumnya pernah melatih tim Madura United pada musim tahun 2021 sampai tahun 2023, dan Persita Tangerang pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025. 4. Jan Olde Rickering sebagai pelatih Dewa United. Jan Olde masih menjadi pelatih Dewa United di Liga 1 musim depan. Pelatih asal Belanda itu terus dipertahankan sejak musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Wajar memang jika pelatih berusia 62 tahun itu dipertahankan. Sebab ia berhasil membuat Dewa United sempat bersaing memperebutkan gelar Liga 1 musim ini hingga akhirnya finish di urutan kedua. Lima, Angel Alfredo Vera sebagai pelatih Madura United. Madura United masih mempercayakan Angel Alfredo Vera sebagai pelatih yang akan menakodainya di Liga 1 musim depan. Angel Alfredo sebelumnya telah ditunjuk sebagai pelatih tanggal 22 Januari tahun 2025 lalu, dan berhasil menyelamatkan Madura United dari zona degradasi. Kini di musim depan, Angel Alfredo Vera ditargetkan untuk membawa Madura United tembus 10 besar. 6. Malut United. Malut United tetap akan menggunakan pelatih lokal untuk musim depan, setelah memecat Imran Nahumaruri dan Yeyen Tumena sebagai direktur teknik. Lebih dari sepekan lalu, Malut United mendepak Imran dan Yeyen karena pelanggaran berat berupa praktik pemotongan gaji dan pengambilan bayaran pemain. Saat ini manajemen Malut United tengah mencari pengganti kedua sosok itu. Namun pilihan Malut United tetap pada pelatih lokal.
Indra Syafri dan Rahmat Darmawan menjadi kandidat kuat yang akan menggantikan posisi Imran dan Yeyen. 7. Eduardo Perez sebagai pelatih Persebaya Surabaya. Persebaya menunjuk Eduardo Perez Moran sebagai pelatih menggantikan Paul Munster untuk Liga 1 musim depan. Pelatih asal Spanyol itu resmi diumumkan melalui akun media sosial Persebaya pada tanggal 3 Juni tahun 2025 lalu. Setelah resmi melatih Persebaya, ia pun menunjukkan komitmen luar biasa dalam menangani tim asal kota pahlawan itu, di mana dia menyatakan siap siaga 24 jam sehari demi mewujudkan mimpi besar bonek, melihat Persebaya Surabaya kembali meraih kejayaan di sepak bola nasional. Delapan. Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung. Manajemen Persib Bandung masih mempercayakan Bojan Hodak sebagai pelatih di Liga 1 musim depan dan berharap bisa kembali membawa Persib Bandung juara untuk yang ketiga kalinya secara beruntun. Kini perombakan secara besar-besaran terjadi demi untuk melancarkan skema baru, untuk mempertahankan gelar juara di Liga 1 musim depan. Sembilan. Mauricio Souza sebagai pelatih Persija Jakarta. Mauricio Souza resmi ditunjuk sebagai pelatih baru, dan akan bertugas menjadi juru taktik Persija mulai Liga 1 musim depan. Sosoknya sudah cukup akrab dengan sepak bola Indonesia, di mana ia sempat melatih Madura United beberapa waktu lalu. Datang ke Macan Kemayoran, tugasnya cukup berat, karena mereka musim lalu hanya bisa bersaing di papan tengah klasemen. Selain itu, dia harus bisa memanfaatkan banyak pemain muda potensial yang ada di tim saat ini. 10. Mario Lemos sebagai pelatih Persijap Jepara. Satu kejutan datang dari Persijap Jepara. Klub asal kota ukir ini, berhasil membuat banyak prediksi meleset ketika berhasil meraih tiket terakhir promosi ke Liga 1 lewat babak playoff. Keberhasilan ini merupakan buah dari perencanaan matang, konsistensi di Liga 2, serta semangat kolektif pemain dan pelatih. Persijap promosi dengan Widodo Putro yang bertindak sebagai pelatih kepala. Meski berstatus debutan, Persijap punya fondasi kuat dari segi kultur sepak bola. Sayangnya di Liga 1 musim depan, Persijap tak lagi ditukangi oleh pelatih Widodo, mereka akan ditukangi oleh pelatih asal Portugal yakni Mario Lemos. Selanjutnya adalah Ong Kim Sue sebagai pelatih Persik Kediri. Persik Kediri secara resmi mengumumkan nama Ong Kim Sue sebagai pelatih baru mereka untuk mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2025/2026. Ong Kim Sue sebelumnya melatih Persis Solo dan mampu menyelamatkan klub tersebut dari jurang degradasi. Sebelumnya, Persis Solo juga telah mengumumkan mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Malaysia. Namun tidak memerlukan waktu lama, Ong Kim Sue telah menemukan pelabuhan baru di Liga Indonesia. Selanjutnya Persis Solo. Persis Solo bergerak cepat menyambut kompetisi Liga 1 musim depan. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa ini dijadwalkan menggelar latihan perdana sebelum akhir Juni tahun 2025. Media officer Persis Solo, Brian Barcelona, menyampaikan bahwa pelatih anyar akan segera diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat. Sang pelatih dikabarkan akan membawa seluruh staf pelatih pilihannya. Peter Deru menjadi salah satu nama kandidat terkuat yang kabarnya akan menjadi pelatih anyar Laskar Sambernyawa di Liga 1 musim depan. Selanjutnya Carlos Pena sebagai pelatih Persita Tangerang. Persita Tangerang resmi mengumumkan Carlos Pena sebagai pelatih anyar untuk Liga 1 musim depan pada Rabu, tanggal 11 Juni tahun 2025. Pena bergabung dengan kubu pendekar Cisadane setelah dipecat Persija Jakarta musim lalu. Presiden Persita Tangerang Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan alasan timnya memilih Pena sebagai juru taktik anyar. Salah satunya adalah karena dia sudah mengenal klub dan para pemain di kancah Liga 1 Indonesia. Selanjutnya adalah Arema FC. Arema FC telah mengonfirmasi bahwa mereka akan memiliki pelatih baru untuk musim depan. Pada Selasa, tanggal 24 Juni tahun 2025, manajemen tim Singoedan resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih Zé Gomes.
Keputusan ini mendapat sambutan positif dari Aremania di media sosial, karena banyak yang berpendapat bahwa prestasi Arema menurun di bawah asuhan pelatih berusia 48 tahun tersebut. Arema FC hanya mampu menempati posisi 10 di Liga 1 musim lalu. Namun sejauh ini, manajemen Arema belum ada keputusan resmi terkait pengganti dari pelatih João Gomes ini. Selanjutnya ada Marcos Samso sebagai pelatih PSBS Biak. Manajemen PSBS Biak masih mempercayakan Marcos Samso sebagai pelatih kepala PSBS Biak untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Marcos sendiri bukan orang baru di PSBS Biak. Dia merupakan asisten pelatih PSBS Biak sejak Johan Schneider ditunjuk sebagai pelatih kepala. Ketika Johan Schneider dipecat, Marcos dipercayakan sebagai pelatih sementara PSBS Biak. Selanjutnya ada Jean Paul van Gastel sebagai pelatih PSIM Yogyakarta. PSIM Yogyakarta akhirnya kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah penantian panjang. Klub berjuluk Laskar Mataram ini tampil konsisten sepanjang Liga 2 musim lalu dan memastikan promosi lewat jalur reguler. Bahkan, mereka adalah tim juara Liga 2. Kehadiran PSIM akan menambah aroma historis di Liga 1. Mereka membawa basis supporter yang besar dan fanatik, Brajamusti dan The Maiden, yang siap menghidupkan atmosfer stadion di setiap laga. Dari sisi manajemen, PSIM telah menunjukkan keseriusan dalam beberapa musim terakhir. Mereka sangat serius dalam membangun tim setiap musim. Mereka pun juga menunjuk pelatih baru asal Belanda yakni Jean Paul van Gastel, yang akan menukangi PSIM di kompetisi teratas Liga Indonesia musim depan. Selanjutnya ada Bernardo Tavares sebagai pelatih PSM Makassar. Rumor seputar masa depan Bernardo Tavares akhirnya dijawab langsung oleh manajemen PSM Makassar. Pelatih asal Portugal itu dipastikan tetap menangani pasukan Ramang untuk menghadapi kompetisi BRI Liga 1 musim depan. Sempat beredar kabar bahwa Tavares tengah dibidik sejumlah klub Liga 1. Isu ini wajar mencuat, mengingat track record Tavares yang sempat membawa PSM juara Liga 1 2023 lalu, membuatnya jadi incaran banyak klub. Selanjutnya ada Eduardo Almeida sebagai pelatih Semen Padang. Semen Padang FC mulai serius menatap kompetisi Liga 1 musim 2025/2026. Setelah memastikan posisi pelatih kepala tetap dipegang oleh Eduardo Almeida, manajemen Cabos Sira kini bergerak cepat dengan memperpanjang kontrak 9 pemain lokal yang menjadi pilar tim. Langkah ini menunjukkan komitmen Semen Padang untuk membangun fondasi tim yang kuat guna menghadapi tantangan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.